Tidak ada seseorang menjadi sesuatu karena hanya satu orang. Hanya satu orang ya? Mungkin, Pak. Ini pasti kompleks, Pak ya? Kompleks. Ada hubungannya dengan satu, dua, tiga, lebih lah gitu, Pak ya? Jadi nggak perlulah kita menunjukkan peran kita di situ. Kalau peran secara kolektif boleh. Ya, peran secara kolektif itu benar. Boleh, ya. Ada berita yang menurut saya cukup menggelitik gitu, bukan menarik, menggelitik. Yaitu apa? Jadi ada seseorang yang mengatakan bahwa seseorang jadi presiden itu karena dia, gitu. Juga gubernur karena dia, gitu. Ya agak lucu sebetulnya sih. Kan sebetulnya bukannya kalau sebagai orang yang beragama itu ketentuan Tuhan, ya Pak ya? Bahwa seseorang menjadi apa itu udah takdir Tuhan istilahnya. Kok karena saya, karena manusia. Menurut Pak Yasan gimana kalau ada statement gitu? Ya, lepas dulu dari kepercayaan Pak ya. Dari manusia aja lah Pak. Tidak ada seseorang menjadi sesuatu karena hanya satu orang. Hanya satu orang ya? Mungkin, Pak. Ini pasti kompleks Pak ya? Ada hubungannya dengan satu, dua, tiga, lebih lah gitu Pak ya? Jadi nggak perlulah kita menunjukkan peran kita di situ. Kalau peran secara kolektif boleh. Ya, peran secara kolektif itu benar. Boleh, ya. Jadi belum lagi tadi seperti itu kepercayaan agama. Kalau sudah ditakdirkan mau apapun halangannya jadi dia. Atau nggak jadi. Dan itu kata kuncinya Pak, orang yang kita promosikan ini mau nggak intinya di situ. Ya kan? Itu saling mengait ya Pak. Betul. Kita promosikan seorang, kalau dia nggak mau jadi apa? Dan orang itu yang dipromosikan tidak punya kapabilitas ya, kemampuan, ya nggak akan jadi. Nggak jadi juga. Kalau seseorang menonjolkan keakuannya, berarti seseorang itu apa artinya? Ya, sombong. Itu dia. Iya. Nggak boleh gitu. Kita lihat videonya Pak ya. Ini dia videonya. Apa itu? Siapa yang membawa Jokowi ke Jakarta? Saya membawa ke Jakarta dari Solo untuk jadi gubernur. Saya bawa. Saya untuk Ibu Mega. Ibu, ini secara baik orang PDP. Jangan. Saya datang lagi. Akhirnya beliau setuju. Jadilah gubernur. Jadi Bapak itu mengatakan Pak Jokowi jadi gubernur itu atas peran serta dia. Menurut Bapak gimana Pak? Kalau dia ikut berperan oke lah, tapi dia bukan satu-satunya. Bukan satunya. Kompleks ya? Kompleks Pak. Tadi dia sebutkan juga, saya yang bawa Pak Jokowi ke Jakarta. Bukan dia Pak, sopirnya Pak Jokowi. Kira-kira walaupun di bawah seseorang Pak, kenapa Pak Jokowi bisa menang gubernur? Ketika Pak Jokowi menjadi wali kota Solo, Pak Jokowi itu salah satu wali kota terbaik di muka bumi ini. Dan Pak Jokowi itu, kan sebetulnya Pak Jokowi orang biasa-biasa aja Pak awalnya Pak. Gitu loh, bukan siapa-siapa, bukan ada terah biru politik, bukan dari anaknya jenderal misalnya, kan? Anaknya pembesar Indonesia, bukan. Pak Jokowi itu pengusaha Solo, level Solo Pak, pengusaha kayu biasa gitu loh. Jadi bukan pengusaha yang kita kenal sebagai konglomerat, itu bukan, gitu. Levelnya ya level Jawa Tengah Solo. Ya artinya yang menyoroti dia suatu sebelum menjadi wali kota itu yang jeli Pak. Kita hanya mendengar kabar burung. Kalau nggak salah kan wali kota Solo itu awalnya bukan Pak Jokowi Pak, Pak FX Rudi itu loh, yang jadi wakilnya Pak Jokowi. Tapi Sadan punya cerita, jadi Pak Jokowi jadi wali kotanya, Pak FX Rudi sebagai wakil wali kota. Dan Pak Jokowi itu benar-benar bisa merubah kota Solo. Jadi orang Solo seneng gitu loh Pak. Dan tadi Pak Api juga mengatakan di periode kedua, pemilihan Pak Jokowi 2 periode di Solo tuh Pak. Periode kedua itu Pak Jokowi terpilih lebih dari 90% oleh pemilih gitu loh Pak. Dan Pak Jokowi itu, by the way, Pak Jokowi juga masuk dalam survei siapa sih calon waktu mau menjelang ada pemilihan gubernur, siapa sih calon gubernur DKI. Nah Pak Jokowi termasuk tertinggi nilainya itu Pak. Dia. Di dalam survei loh Pak. Artinya kan ada track record Pak. Ada track record, ada
pencapaian, ada perilaku Pak Jokowi juga selain kinerja ya Pak ya. Betul, betul. Tapi juga bagaimana Pak Jokowi itu bisa memerankan dirinya sebagai wali kota yang kelihatannya sih bersih gitu loh Pak. Itu dia. Kita lihat film yang lain Pak. Baik. Nah ini, waktu dia menang jadi gubernur, setelah ke Ibu Mega datang sama saya, ucapan terima kasih. Apa kurangnya saya coba? Saya bawa ke Jakarta. Apa kurangnya saya? Bahwa kemudian Pak Jokowi ke rumah seseorang yang merasa berperan dalam menjadikan Pak Jokowi sebagai gubernur, itu menurut saya sebuah etika yang bagus, sebuah perilaku yang bagus. Terima kasih kan nggak apa-apa Pak. Jangan-jangan nggak hanya ke rumah orang itu juga. Ke semua orang yang, yang menurut Pak Jokowi berjasa dia datang. Iya. Mungkin nggak diekspos. Nggak diekspos. Atau orang yang didatangi tidak mengekspos gitu loh. Dia juga berterima kasih kepada relawannya juga. Terima kasih kepada relawan. Relawannya banyak banget Pak. Iya. Jadi memang Pak Jokowi itu menurut saya memang low profile orangnya. Ada lagi nggak yang lain Pak? Ada nih, kita lihat Pak ya. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden? Heran juga ya saya Pak. Kenapa selevel Pak Yusuf Kalla bisa mengucapkan kata-kata termul gitu? Itu dia. Termul itu menurut Pak Yansen apa sih Pak? Itu singkatan dari Ternak Mulyono. Mengemuka oleh di media sosial. Kita nggak tahu siapa yang mula-mula mengatakannya. Ya kan? Jadi dulu nama kecil Pak Jokowi rupanya Mulyono. Iya. Disinyalir seperti itu. Akhirnya nama itu jadi populer. Tapi sebagai cibiran Pak, bukan hal yang positif, mengarah ke negatif. Ya jadi sebutan termul itu cibiran Pak ya? Cibiran Pak. Merendahkan maksudnya gitu. Ya. Nah itu loh, makanya juga heran kok selevel Pak Yusuf Kalla itu kok bisa mengucapkan kata-kata termul gitu loh. Gak nyangka saya. Dan termul itu Pak, satu istilah ya, dipakai kelompok-kelompok yang membenci Pak Jokowi. Jadi dengan Pak JK menyebut termul juga itu berarti tersirat ada kebencian di Pak Jokowi kali ya. Iya. Orang bisa menduga seperti itu. Kan? Iya kan? Iyalah. Iya kan? Dan satu lagi tadi dalam video kita lihat itu memang klaim bahwa seseorang menjadikan seseorang menjadi presiden itu menurut saya kok ya perlu disebut sama orang itu tuh kira-kira menggambarkan sikap apa orang itu? Iya, kepongahan Pak, kesombongan. Itu cerminan itu. Jadi kalau kita balas sebetulnya yang terbaik tuh kita memberi misalnya tangan kanan, tangan kiri nggak perlu tahu. Sampai begitu loh Pak. Iya betul. Itu ajaran agama. Iya, ya kan. Jadi kalau kita menolong seseorang nggak perlu kita sebut-sebut. Iya. Betul. Kalau ditarik kan ke agama habis sudah jasanya, apa namanya? Betul. Pahalanya habis Pak. Iya. Sudah dibayar di bumi, nggak dapat lagi di sana. Ya lagian kan yang menjadikan kan hanya Tuhan. Iya makanya. Ya kan? Kalau ditarik ke agama. Iya betul. Jadi kasihan sekali apa? Sedih saya lihat ya Pak. Ya makanya, tetapi kira-kira ada apa ya Pak JK kok tiba-tiba reaktif seperti itu? Ada perkara apa sebenarnya Pak? Kalau dari psikologi kita timbang-timbang nih, memang faktor usia satu. Faktor usia. Ingin diakui. Ingin diakui. Orang biasanya kalau sudah nggak menduduki jabatan, ada yang disebut post power syndrome. Post power syndrome. Kok selama ini saya udah nggak dihargai ya? Iya. Wah, pengen muncul lagi lah. Iya. Ada Pak penyakit begitu? Ada ya macam-macam. Tanpa dia sadari. Iya. Apalagi kalau orang mengatakan dari sebuah sikap kenegarawanan. Iya. Kan negarawanan tuh low profile, ya kan? Nggak usah kita memuji diri sendiri. Pujian itu keluarnya harus dari orang lain, Pak, bukan dari kita. Kita ngaku-ngaku ya. Terus ada lagi kalimat tadi Pak saya lihat,
saya ini kurang apa? Saya ini kurang apa? Banyak kurangnya Bapak. Sebagai manusia Pak ya. Iya. Jadi nggak usah nanya kita. Semua kita banyak kekurangan. Iya betul. Kalau merasa diri sudah serba cukup, sempurna, jangan di bumi lagi. Iya. Di surga sana. Manusia itu letaknya salah. Salah. Kan. Kita ada lagi Pak, film satu lagi nih, Pak. Tiba-tiba jadi presiden. Saya bilang lah, belum cukup pengalaman, jangan, nanti rusak negeri ini. Ini menarik Pak. Pernah terucap oleh Pak JK sebelum Pak JK jadi wakil presiden Pak Jokowi. Tetapi Pak Jokowi sudah dideklarasikan oleh partai pengusungnya bahwa Pak Jokowi diusung menjadi calon presiden. Lalu Pak JK mengatakan, ini kalau Pak Jokowi jadi presiden rusak negeri ini, gitu. Sebelum dia panggil jadi wapres. Sebelum. Beda lagi begitu Pak JK dipanggil jadi wapres ya, statementnya ya mestinya beda lagi, gitu. Dan mau ya. Nah, itu sudah mengatakan kalau yang jadi presiden situ Indonesia akan hancur. Nah begitu seseorang jadi wakil presidennya malah mau, kan lucu, padahal dia mengatakan akan hancur. Jadi sebetulnya Pak, kalau kita mau apa istilah, kalau terukur ini kalau dia sudah berucap itu sebenarnya dia tolak. Nah harusnya nolak. Tapi Pak ya, memang seseorang kalau mengatakan mengaku dirinya paling berjasa atau mengaku dirinya berjasa itu menurut saya sebuah sikap yang berlebihan ya Pak ya. Maksudnya bagaimana Pak? Ya bukan hanya berlebihan, menurut saya konyol Pak. Konyol ya? Konyol saudara. Dengan level dia seperti itu tidak pantas. Nggak pantas ya. Karena memang ini kerjasama kolektif Pak ya, kerjasama kolektif. Tidak hanya 1, 2, 3 orang, tapi benar-benar kolektif. Bahkan yang terakhir Pak Pri tadi mengatakan yang memilih itu rakyat. Betul. Iya kata kunci di situ. Boleh jadi seseorang atau beberapa orang mengusulkan orang, kalau nggak dipilih rakyat, buat apa? Itu kan bersinergi semua itu Pak. Sinergi semua ya. Yang diusulkan orang, rakyat setuju, jadi dia. Iya. Itu Pak ya. Dan terakhir atas izin redho dari Allah SWT. Nah, itu kalau orang Islam, orang apapun yang beragama lah, pasti atas izin Tuhan. Iya, itu terakhir itu Pak. Iya, terakhir ya. Walaupun ini bisa-bisa, tapi kalau Tuhan nggak izinkan nggak bisa. Siap. Ya Pak ya. Oke, thank you.